Pemirsa Hope Channel yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di ruang rumah tangga pada pagi hari ini. Semoga damai sejahtera Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Judul pembahasan rumah tangga pagi hari ini, Naomi, wanita perkasa dalam kasih. Bagaimana sikap kasih Naomi di dalam rumah tangganya? Dia perankan itu dalam fungsi sebagai seorang istri bagi Elimelek suaminya, sebagai ibu bagi anak-anaknya Mahlon dan Kilion, atau sebagai ibu mertua bagi Orpa dan Rut. Ada 3 sikap kasih yang ditunjukkan kepada kita pada saat ini yang dapat menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, kasih membuatnya tangguh menyertai suami menuju tujuan. Ini kita bisa saksikan dalam Rut 1 ayat 1 dan 2. Ketika keluarga Elimelek harus pergi ke Moab sebagai orang asing di sana. Apa sih Moab itu? Moab artinya benih dari bapa. Ini adalah kisah Lot dengan anak perempuan pertamanya di dalam goa, dan anak perempuannya hamil olehnya sendiri dan melahirkan Moab menjadi bapa bagi bangsa Moab. Dalam Ulangan 23 ayat 3-6, orang Moab tidak boleh menjadi jemaat Tuhan selama-lamanya. Mengapa? Karena kasus Bileam dan penolakan mereka atas bangsa Israel ketika melalui Moab itu menjadi catatan khusus. Kalau begitu, kita sudah tahu Moab ini siapa, bukan? Boleh dikatakan ini adalah bangsa yang haram dalam tanda kutip bagi orang Israel. Apakah layak Moab menjadi tujuan Elimelek yang arti namanya adalah Allah adalah rajaku, menetap di suatu tempat yang diharamkan oleh bangsanya? Apakah dia tidak salah membawa istrinya Naomi yang artinya menyenangkan ke tempat asing ini? Apakah dia tidak salah membawa kedua anaknya Mahlon yang artinya orang sakit atau sakit-sakitan meninggalkan tanah airnya pergi ke sebuah negeri yang asing, dan Kilion yang artinya merindukan tempatnya justru dibawa ke tempat asing? Apakah Elimelek tidak salah tujuan? Sekalipun ada kelaparan di Bethlehem yang artinya adalah rumah roti, apakah layak bagi Elimelek untuk membawa keluarganya ke Moab yang diharamkan oleh bangsanya sendiri? Ke tempat yang agaknya kurang tepat ini, Naomi tetap menyertai Elimelek suaminya. Apakah semata-mata karena ada kelaparan di Bethlehem? Bukan. Itu karena kasihnya kepada suami. Ingat, sekalipun ada kelaparan di tanah Bethlehem, sesungguhnya Elimelek berangkat ke tanah Moab dengan tangan yang penuh. Tetapi kenapa Naomi mengikutinya? Satu prinsip yang diikuti oleh Naomi, istri, tunduklah, hormatlah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ketika kepala keluarga telah memutuskan dan disepakati keluarga, istri mendukung. Dan mengapa itu terjadi? Karena kasihnya kepada suaminya. Yang kedua, kasih membuat Naomi tangguh menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya. Rut 1 ayat 2-4 menceritakan bahwa setelah di tanah Moab, Elimelek meninggal, maka dia harus menanggung jawabi kedua anaknya. Dan dia harus menjadi orang tua bagi Mahlon dan Kilion, memenuhi kebutuhannya sampai kedua anak tersebut menikah. Apakah yang membuat Naomi tangguh menjadi orang tua tunggal? Kasihnya kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Amsal 31 ayat 28 katakan,
Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Itulah seorang ibu yang tangguh untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya sekalipun telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Poin yang ketiga, kasih membuat Naomi menjadi ibu mertua yang disayang. Ini kita bisa lihat dari Rut pasal 1 ayat 4 sampai 7 ayat 7 sampai ayat yang 17. Bagaimana Rut memperlakukan anak-anak mantunya yang dari Moab bernama Orpa dan Rut seperti anaknya sendiri. Menantu Naomi adalah wanita-wanita Moab. Bisakah saudara dan saudari sekalian membayangkan bagaimana perasaan Naomi mendapatkan menantu yang bukan dari bangsanya dan tidak seiman dengannya, bahkan dengan keluarganya? Tetapi sekalipun dia bukan dari bangsanya sendiri, perhatikan catatan kitab Rut. Naomi memperlakukan anak-anak mantunya, para wanita Moab ini, seperti anaknya sendiri. 8 kali ayat Alkitab mencatat anakku, kata Naomi. Dan dia memberkati mereka pada pasal 1 ayat 8 dan 9. Memberikan kata-kata berkat kepada kedua anak mantunya. Dan yang ketiga, dia sangat memahami kebutuhan daripada anak-anak mantunya. Bahkan setelah anak-anak dari Naomi, yaitu Mahlon dan Kilion telah meninggal, menyusul ayah anda mereka, Naomi berkata kepada Orpa dan Rut, pulanglah kamu ke rumahmu, ke rumah orang tuamu, supaya engkau dapat menikah kembali, mendapatkan suami. Tetapi gantinya untuk mencaci atau merendahkan ataupun menekan kedua anak mantu itu, justru dia memperhatikan kebutuhan mereka. Walau kita dapati jawabannya, Orpa kemudian pergi dengan terpaksa, tapi Rut dengan tekadnya tetap ikut Naomi pulang ke Bethlehem, tempat dia tinggal. Perhatikan apa yang terjadi relasi antara ibu mertua dan anak mantu perempuan. Ini ada 3 jurnal dari 3 universitas yang berbeda. Dari Jurnal Komunikasi Nusantara memberikan sebuah penekanan pada abstrak penelitian ini, bahwa hubungan ibu mertua dan anak mantu cenderung berkonflik. Semakin parah apabila keduanya tinggal bersama, karena intensitas bersinggungannya akan semakin banyak. Dan pada jurnal yang kedua dikatakan bahwa akan dapat lebih baik hubungan antara orang tua dan anak apabila mereka mengenal sifat dan karakteristik pribadi. Dan jurnal yang ketiga menjelaskan kepada kita bahwa hubungan menantu dan mertua itu seringkali berkonflik di dalam banyak hal. Dalam hal pola asuh anak, pendapatan, umur, kebiasaan. Mertua membanding-bandingkan anak mantunya dengan orang lain, mertua ikut campur dengan rumah tangga anaknya dan lain sebagainya. Sehingga ini menimbulkan konflik yang seringkali antara satu sama lain saling diam, saling menghindar, bahkan berdebat, dan seringkali dalam penelitian ini dikatakan membanting barang-barang. Ini relasi yang dilakukan oleh banyak penelitian di Indonesia. Ini baru 3. Padahal kalau Bapak Ibu Saudara kekasih bisa melihat jurnal-jurnal yang meneliti tentang hubungan ini, maka dapat kita temukan banyak dan umumnya kesimpulannya hampir sama.
Tapi berbeda dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat kebanyakan, maka Naomi bersama dengan anak mantunya justru memiliki hubungan yang kuat. Apa rahasianya? Hanya satu, kasih. Naomi adalah seorang wanita yang mengerti kasih Tuhan, sekalipun melewat sebuah penderitaan, sekalipun ada kalanya dia juga mengerti tentang Tuhan, tetapi dia dapat rasakan kasih Tuhan yang dalam itu. Berbagai ungkapan dalam kitab Rut menceritakannya kepada kita. Yang kita simpulkan di dalam sebuah kalimat, kasih kepada Tuhan membuat Naomi tangguh dalam praktik kasih. Dia mengenal Tuhan yang mengasihi dia. Perhatikan bagaimana kasih sayang Tuhan kepada Naomi. Pertama, dari bencana kelaparan. Bahwa di ayat 6 dan ayat 22 pasal 1 kitab Rut menceritakan sekalipun ada kelaparan, tapi Tuhan memperhatikan dan memberkati umatnya dengan makanan. Dan Naomi kembali ke Bethlehem setelah dari Moab pada musim menuai jelai, di mana makanan adalah sebuah kebutuhan yang limpah kepada keluarga mereka, bahkan kepada masyarakat. Allah kasih. Naomi sangat mengerti kasih sayang Allah. Yang kedua, dari tangan yang kosong, katanya pada ayat 21, karena telah kehilangan suami dan anak-anaknya di Moab, Naomi kemudian dilimpahi Tuhan dengan tangan yang penuh melalui Boas yang menikahi anak mantunya Rut sesuai dengan adat kebiasaan, dan melahirkan Obed yang disebut oleh Naomi sebagai anak laki-laki baginya sebagai penerus nama Mahlon. Naomi mengerti betul kasih sayang Tuhan. Yang ketiga, dia dari seorang perempuan mara, perempuan mara yang artinya adalah wanita yang penuh dengan kepahitan, sebagaimana diungkapkan pada ayat 13 bagian B dan ayat yang ke-20 pasal yang pertama. Naomi ditolong Tuhan menjadi perempuan yang berbahagia pada pasal yang 4 ayat 41 dan 15. Bahkan pada ayat yang 14 sampai 17 dikatakan perempuan-perempuan Bethlehem menyanyikan pujian untuk kebahagiaan daripada Naomi. Bukankah ini sebuah teladan yang sangat indah dan baik kepada kita? Kasih memiliki kekuatan. Paulus kemudian mengatakan, kasih itu memiliki kekuatan untuk waktu saat di dunia ini. Dia menekankan kasih sebagai pengejawantahan kekaryaan kehidupan kekristenan yang memberkati dan sejati. Karena itu dalam prioritas karunia-karunia roh di 1 Korintus 12 ayat, di 1 Korintus 12 sampai pasal yang ke-14, Rasul Paulus menyebut kasih sebagai karunia yang lebih utama dari yang paling utama. Dia memiliki posisi yang tinggi. Sedangkan karunia bernubuat disebutnya sebagai karunia utama. Dan karunia lainnya adalah karunia khusus. Paulus mengatakan, kejarlah karunia yang paling utama, yaitu kasih. Karena dia memiliki kekuatan di hidup masyarakat dan hidup berkeluarga, bahkan bersosial di masyarakat luas kita. Kasih juga memiliki kekuatan untuk waktu dan kekekalan. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 13, hanya tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang paling besar dari yang ketiganya adalah kasih. Bukankah ini sesuatu yang menguatkan? Saudaraku, kasih dinyatakan firman Allah sebagai sifat kekristenan yang paling hakiki. Kasih yang tulus adalah pengikat yang kokoh mempersatukan dengan suami, anak-anak, menantu, bahkan dengan Tuhan. Kasih adalah dasar kekaryaan utama di dunia ini sampai pada kekekalan. Karena itu,
Mari kita berseru seperti Rasul Paulus. Kejarlah kasih itu dan jadikanlah sebagai dasar sifat kemanusiaan masing-masing kita. Naomi, wanita perkasa karena kasih. Demikian juga para wanita kita yang mendengarkan renungan ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih karena Engkau sendirilah kasih itu ya Allah. Dan Engkau mengaruniakannya kepada kami, agar kami dapat mengejawantahkannya kepada keluarga kami dan kepada sesama kami di masyarakat. Semoga kami semua akan menjadi saluran berkat-Mu dan menjadi pribadi yang perkasa, karena kasih dan cinta-Mu memenuhi diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Kasih, kami berdoa. Amin.